Bayangkan Anda bangun pagi, bikin kopi, terus buka aplikasi Pi Network Anda. Anda merasa, ya optimis lah, udah unggah semua dokumen, wajah juga udah dipindai. Yang muncul di layar malah satu kata yang bikin dada lumayan sesak. Kata tentatif. Iya, dan reaksi instan orang biasanya langsung panik kan? Bener banget. Mereka mulai mikir, wah KTP saya buram nih fotonya. Atau jangan-jangan akun saya kena ban. Koin Pi yang saya tambang berbulan-bulan ini hangus nggak ya? Gini, sebagai pengguna wajar sih Anda merasa cemas. Di dunia aset digital, ambiguitas itu menakutkan. Kita kan terbiasa sama sistem biner. Betul, berhasil atau gagal, hitam atau putih. Nah, tiba-tiba Anda dihadapkan pada status yang seolah menggantung gitu aja. Makanya, di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita bakal bedah tuntas apa sih sebenarnya yang terjadi di balik layar aplikasi Anda saat status KYC itu dilabeli tentatif. Dan saya bisa kasih spoiler sedikit di awal ya, ini bukan bug atau error sistem kok. Oh iya? Berarti bukan gara-gara aplikasinya ngehang? Sama sekali bukan. Status tentatif itu bukanlah sebuah kegagalan. Kalau kita bedah arsitekturnya, itu sebenarnya fitur pertahanan utama dari jaringan itu sendiri. Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi. Yang admin sajikan, Yasdar TV saluran Pi Network tetap bersama Anda, kami mengudara. Pi Network, Pi 1 here, GCV 314159. Dolly! พวกเรารอ Pi Network, Pioneer, GCV 459 $. Oke, mari kita bedah pelan-pelan. Kalau bukan error, berarti sistemnya lagi ngapain pas ngasih status itu ke Anda? Maksud saya, bagian tersulitnya udah lewat kan? Sangat benar. Saat Anda menerima status itu, Anda sebenarnya sudah lolos verifikasi dasar. Sistem udah menerima identitas inti Anda. Terus kenapa belum dikasih stempel lulus sepenuhnya? Pasti masalah antrian server kan? Jutaan orang nyoba QYC barengan. Sebenarnya bukan itu. Kalau cuma antrian server, sistem cloud modern bisa nyelesain itu dalam hitungan menit. Ada 3 roda gigi yang bikin ini butuh waktu. Yang pertama, batasan dari AI atau kecerdasan buatan itu sendiri. Sebentar, AI sekarang kan udah luar biasa canggih. Masa algoritma pengenalan wajah nggak bisa langsung validasi KTP kita secara instan? AI emang canggih, tapi dia punya titik buta atau edge cases. Coba bayangin kondisi nyata pas Anda foto dokumen. Kadang ada pantulan cahaya lampu di atas KTP yang dilaminasi kan? Oh iya, silau gitu ya biasanya. Nah, atau ada bayangan jari yang sedikit nutupin huruf. Atau nama di sistem ditulis lengkap, tapi di KTP disingkat. AI itu nggak dirancang buat nebak-nebak. Jadi dia sangat kaku ya aturannya? Persis. Kalau tingkat keyakinannya turun dari 99%, jadi katakanlah 92% gara-gara silau tadi, AI bakal berhenti. Dia serahin dokumen itu ke meja validator manusia. Disinilah statusnya jadi tentatif itu ya? Betul. Anda nunggu sepasang mata manusia sungguhan untuk mengkonfirmasi bahwa itu memang Anda. Masuk akal sih, AI nggak mau berjudi sama identitas kita. Terus penahan keduanya apa? Penahan kedua itu keamanan ekosistem. Jaringan terdesentralisasi selalu di bawah ancaman yang namanya Sybil attack. Sybil attack itu yang satu orang bikin ribuan akun palsu buat ngeraup koin itu kan? Tepat sekali. Bayangin, ada satu gudang penuh ribuan ponsel murah yang dijalankan pakai skrip otomatis. Sistem harus benar-benar yakin akun Anda bukan bagian dari manipulasi itu. Oh, jadi ini ibarat sistem lagi ngamatin tingkah laku akun kita dari jauh buat mastiin kita bukan robot. Ya, dan itu membawa kita ke penahan ketiga yang sering banget nggak disadari. Namanya pemeriksaan lintas data. Pemeriksaan lintas data. Kedengarannya teknis banget ya. Secara praktis, sistem nyari apa sih di tahap ini? Gini, dunia regulasi kripto itu kan geraknya cepat. Sistem harus sinkronin profil Anda sama standar kepatuhan global terbaru dari core team. Standar kepatuhan kayak gimana contohnya? Kayak aturan anti pencucian uang atau daftar sanksi internasional. Jadi bukan cuma nyocokin muka sama foto KTP, sistem ngecek silang nama Anda ke daftar pantauan global. Wah, dalam juga ya ngeceknya.
Sangat dalam. Sistem juga melihat metadata. Misalnya KTP Anda dari Indonesia, tapi kok alamat koneksi internet Anda eksklusif dari server di Eropa Timur? Gara-gara pakai VPN misalnya ya. Nah, algoritma bakal nandain itu sebagai anomali. Sinkronisasi kepatuhan seketat ini jelas butuh waktu. Disinilah bagian yang sangat menarik. Ini tuh kayak, Anda udah ikut dan lulus ujian masuk universitas. Kertas ujian udah dinilai, jawaban bener semua. Oke? Tapi kampus belum nempel nama Anda di mading karena mereka lagi ngecek database nasional buat mastiin ijazah SMA Anda asli dan nggak ada catatan kriminal, gitu kan? Analogi yang sangat pas. Kecepatan dikorbankan demi ketelitian. Mereka tahu Anda lulus ujian dasar cuma butuh waktu ekstra buat mastiin semuanya aman secara hukum sebelum ngasih kunci jaringan. Berbicara tentang kunci, ini pertanyaan terpenting buat Anda yang lagi mendengarkan. Kalau dompet kita lagi tertahan di status tentatif, nasib koin Pi kita gimana? Sama sekali nggak perlu khawatir, saldo Anda sepenuhnya aman. Nggak ada koin yang hangus atau melayang di dunia maya, kan? Nggak ada satu koin pun yang hilang. Secara logistik, kalau Anda buka daftar checklist mainnet di aplikasi, status tentatif itu berarti Anda udah berhasil mencentang poin nomor 6. Oke, jadi secara resmi udah diakui lolos verifikasi awal ya? Tapi koinnya belum masuk ke dompet mainnet. Benar. Perjalanan Anda dijeda tepat sebelum poin nomor 8, yaitu langkah migrasi ke mainnet. Di poin 8 ini, koinnya baru benar-benar dicetak ke blockchain utama ya? Tepat. Dan itu baru terjadi setelah status tentatif Anda berubah jadi hijau permanen. Sekarang saldo Anda cuma dibekukan dengan aman dalam masa transisi. Ini ngingetin saya sama satu analogi filosofis yang beredar di komunitas dan menurut saya ini brilian banget. Analogi tiket bioskop. Ya, itu cara visualisasi yang sangat bagus. Jadi buat Anda bayangin, Anda udah beli tiket bioskop yang sah. Nama Anda udah tercetak di sana, Anda udah masuk ke lobi bioskop, yang artinya poin nomor 6 udah dicentang, Anda bukan di jalanan lagi. Anda udah di dalam gedung yang aman. Iya, tapi pintu studionya masih ditutup dan petugas belum nyobek tiket Anda. Anda cuma bisa nunggu di lobi sampai studionya dibuka. Studio itulah si mainnet. Visualisasi yang sempurna. Nggak akan ada yang ngusir Anda dari lobi itu. Tapi jujur aja nih, kalau saya yang disuruh nunggu di lobi berminggu-minggu, saya pasti gelisah. Ada nggak sih resiko tiket ini tiba-tiba expired karena kelamaan nunggu antrian AI dan validator tadi? Saya bisa pastikan nggak ada sistem time out yang bakal menghukum Anda karena keterlambatan jaringan. Syukurlah, berarti bukan bom waktu ya status tentatif ini? Bukan sama sekali. Sistem tahu Anda lagi antri, dan antrian Anda dikunci dengan sangat aman di latar belakang. Anda cuma perlu nunggu pintu studio dibuka. Pasti banyak yang lega dengernya. Tapi ya, secara psikologis, kalau pintu belum dibuka, orang biasanya pengen ngegedor pintu itu. Pengen nyari cara mereverse prosesnya. Ya, dan menggedor pintu itu justru hal terburuk yang bisa Anda lakukan. Oh ya, berarti ada hal yang mutlak dilarang selama masa tunggu ini? Sangat dilarang. Jangan pernah mencoba mengunggah ulang atau resubmit data KYC Anda secara sepihak cuma karena Anda nggak sabar. Loh, kenapa nggak boleh? Logikanya, kalau saya kasih foto KTP yang lebih terang sekarang, AI bakal lebih mudah bacanya. Antrian saya jadi cepet dong. Secara intuitif kedengarannya benar. Tapi secara teknis, itu adalah bencana buat antrian Anda. Bencana gimana maksudnya? Saat Anda menekan resubmit, Anda pada dasarnya menarik paksa berkas Anda dari meja algoritma atau validator manusia yang lagi kerja. Aduh, ditarik lagi. Lalu berkas itu dilempar kembali ke dasar tumpukan paling bawah dari puluhan juta pengguna. Anda meriset seluruh proses yang mungkin udah jalan separuh. Wow, jadi niatnya proaktif malah ngehancurin progres sendiri ya. Terus, kalau kita nggak boleh nyentuh data kita, apa dong yang dianjurkan? Berdiam diri aja. Pantau menu KYC di Pi Browser sesekali, berjaga-jaga kalau sistem memang akhirnya minta info tambahan resmi. Tapi langkah proaktif paling krusial adalah teruslah aktif menambang. Terus tekan ikon petir secara rutin. Ya, klik tombol petirnya setiap hari. Nah, tunggu sebentar. Cuma dengan menekan tombol petir setiap hari, itu bisa mempercepat validasi keamanan. Gimana logikanya? Ini memunculkan satu pertanyaan penting soal behavioral biometrics atau sinyal perilaku. Sinyal perilaku. Bisa dijelaskan lebih konkret nggak? Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan
dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Ingat obrolan kita soal bot dan peternakan ponsel tadi? Bot itu sangat pintar menyamarkan diri. Tapi kelemahannya, mereka terlalu sempurna. Karena mereka pakai skrip program ya? Persis, skrip itu bakal ngeklik tombol persis setiap 24 jam. Milidetiknya sama terus. Polanya kaku banget. Atau sebaliknya, akun bot ditelantarkan berbulan-bulan. Dan manusia nyata nggak bertingkah kayak gitu. Tepat. Manusia itu berantakan tapi konsisten. Anda mungkin klik jam 8 pagi ini. Besok lupa, baru klik jam 11. Lusa jam 9. Buka menu lain sebentar, terus nutup aplikasinya lagi. Nah, kebiasaan-kebiasaan kecil itu menciptakan sidik jari perilaku. Saat Anda terus nekan petir setiap hari, Anda lagi menyuplai data ini ke AI. Wah, Anda seolah berteriak ke sistem, lihat interaksi organik saya ini manusia hidup, bukan baris kode otomatis. luar biasa cerdas ya. Jadi tindakan klik petir itu bukan sekedar ngumpulin koin aja. Bukan. Itu cara kita ngebuktiin kemanusiaan kita setiap hari tanpa perlu foto selfie lagi. Ini ngebantu AI meyakinkan dirinya kalau akun Anda sah, yang bikin status Anda lebih cepat hijau. Fakta bahwa rutinitas klik kita itu berkontribusi ke verifikasi keamanan jaringan, ini ngasih pemahaman yang dalam banget sih. Berarti Anda yang lagi dengerin ini, Anda bukanlah pengguna pasif. Sangat benar. Anda adalah bagian dari infrastruktur keamanannya itu sendiri. Bukan kayak nasabah bank yang cuma duduk nunggu teller selesai ngetik ya. Betul. Dan peran aktif ini paling kelihatan di tugas para validator. Validator yang tugas ngecek dokumen orang lain tadi ya. Iya, dokumen yang tertahan dari status tentatif kan lari ke mereka. Ekosistem merancang mekanisme di mana keakuratan validator ini langsung mempengaruhi reputasi mereka. Maksudnya sistem memantau kejujuran kerja mereka gitu? Tepat sekali. Kalau validator cuma asal klik biar cepat, sistem bakal tahu. Sistem suka nyisipin dokumen jebakan buat nguji mereka. Oh, semacam ujian dadakan buat ngecek ketelitian ya? Betul. Kalau konsisten akurat, skor kepercayaan akun validator bakal naik. Kalau sembrono, sistem bakal nurunin integritasnya dan cabut hak validasinya. Ini sangat masuk akal. Ini ekosistem yang hidup ya, bukan sistem top-down di mana bank sentral memverifikasi kita. Ini murni jaringan kepercayaan peer-to-peer. Dari manusia ke manusia. Reputasi Anda terbangun dari seberapa akurat Anda bantu orang lain, Anda ngelindungin jaringan dari bot, dan jaringan ngelindungi nilai aset Anda sebagai balasannya. Sebuah simbiosis yang sempurna. Oke, mari kita kasih ringkasan cepat buat Anda yang lagi dengerin. Kalau besok pagi Anda lihat aplikasi dan statusnya masih tentatif, ingat, Anda nggak sedang dihukum. Anda hanya sedang berada di lobi bioskop yang sangat aman. Mesin AI dan algoritma lagi kerja keras mastiin nggak ada bot yang nyusup. Jangan klik resubmit secara panik dan tetaplah klik tombol petir Anda. Jadilah partisipan ekosistem yang aktif dan konsisten. Tepat. Dan kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini tuh contoh sempurna gimana sistem terdesentralisasi nyelesain masalah identitas palsu tanpa ngorbanin keamanan kita. Menggunakan kombinasi canggih antara kelemahan AI yang ditutupi manusia dan bukti perilaku dari klik harian. Nah, ngomong-ngomong soal masa depan, ada satu pemikiran yang bikin merinding sih. Coba Anda renungkan ini. Soal apa itu? Melihat gimana P-Network pakai kombinasi selapis demi selapis ini cuma buat ngebuktiin Anda manusia, apalagi di tengah gempuran AI generatif dan deepfake sekarang. Iya, di mana wajah palsu udah nggak bisa dibedain dari yang asli. Benar. Pertanyaannya, apakah model antrian bioskop dan pembuktian perilaku harian ini bakal jadi standar baru buat semua platform digital di masa depan? Wah, bisa jadi. Bank atau media sosial mungkin akan ngadopsi status tentatif ini juga. Tepat sekali, buat ngelawan bot yang makin sempurna. Bisakah status tentatif ala jaringan kripto ini jadi cetak biru cara kita berinteraksi di internet esok hari? Mungkin kebenaran di era digital emang selalu butuh proses yang tentatif buat mastiin kita nggak nyerahin dunia kita ke mesin. Pemikiran yang sangat dalam untuk ditutup hari ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menemani kami membedah arsitektur kepercayaan ini. Terus jaga ritme klik Anda, tetaplah jadi manusia yang konsisten, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya. Pi Network, Pi One Ear, GCV 314159. Dale! พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 $. เย้